Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terkini kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, ada penampakan jin berkeliaran menyamar sebagai korban. Upaya pengungkapan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel, yang merupakan ibu dan anak, segera memasuki bulan kelima. Adalah aktivis dunia gaib Cecep sebelum pukul 3 yang jauh-jauh datang dari Batu Raja, Sumatera Selatan ke lokasi rumah kejadian di Ciseti Jalan Cagak, Subang itu pada Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022 malam. Kedatangan Cecep sebelum pukul 3 langsung ke lokasi rumah kejadian di Subang itu, untuk membuktikan kepenasarannya, karena selama ini memperoleh petunjuk gaib di tempat tinggalnya di Sumatera Selatan. Cecep bersama rekannya juga aktivis dunia gaib Ica, tiba di lokasi pada tadi malam hari, dan berkeliling di tepi jalan raya Jalan Cagak untuk melihat-lihat. Namun ia merasa menjadi orang aneh, karena sejumlah orang melihat-lihat. Tampak pula suasana rumah kejadian pembunuhan di Ciseti, Jalan Cagak, Subang itu, kondisinya, puk mongkleng alias gelap gulita. Gambaran itu muncul pada YouTube, sebelum pukul 3, live, lokasi TKP Jalan Cagak Subang, diunggah Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022 malam. Nah rupanya, ketika Cecep sebelum pukul 3 datang ke lokasi di Jalan Cagak, Subang itu pada Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022 malam, ia melihat pohon kembang sepatu di depan rumah kejadian itu sedang berbunga dan menemukan bunga kembang sepatu. Sebagai kilas balik, disebutkan Cecep pada YouTube, sebelum pukul 3, berjudul, Misteri Kasus Ibu dan Anak di Subang, Jawa Barat, diunggah tanggal 17 November tahun 2021, ia merasa didatangi sesosok jin tampilan wanita gadis yang juga menunjukkan kembang sepatu. Namun pada tadi malam itu, Cecep sebelum pukul 3 merasa masih mencium bau amis darah di lokasi kejadian. Bahkan, Cecep sebelum pukul 3 menunjukkan dalam kegelapan, bahwa tampak jin yang menyamar menyerupai korban. Sudah, itu jangan dihiraukan, itu mah jin. Itu bukan Amel, itu jin Korin, ujar Cecep sebelum pukul 3. Namun menurut Cecep, dengan kedatangan dirinya, dapat menghapus unsur sihir, yang masih berada di lingkungan lokasi rumah kejadian. Cecep sebelum pukul 3 atas saran aktivis gaib lainnya, Mbak Suci juga ketemu Ketua RT setempat, Dede, pada malam itu. Bahkan sebelumnya mengatakan sudah berniat bertemu Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal. Cecep sebelum pukul 3 juga mengatakan, daripada dirinya hanya menerawang terus, juga sebenarnya dengan caranya lebih baik bisa ikut memburu pelaku dan menggiring ke kantor polisi. Namun, kata Cecep sebelum pukul 3, untuk video berikutnya, kemungkinan tidak lagi menayangkan kasus rumah pembunuhan itu, karena bukan sesuatu untuk dipertontonkan. Soal kedatangan dirinya ke Jalan Cagak, Subang, katanya, sekedar memenuhi janji kepada almarhumah. Sekaligus mendoakan kedua almarhumah. Berikutnya, Cecep sebelum pukul 3 mengatakan, hanya lebih berfokus ikut memburu pelaku pembunuhan di Jalan Cagak, Subang itu. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas dalam bagasi mobil Toyota Alphard milik Yosep yang berada di garasi rumah itu, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Yosep adalah suami dari Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu, di mana Yoris adalah anak Yosep dan Tuti, serta kakak dari Amalia. Dalam kesehariannya mereka adalah pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional, Tuti Suhartini adalah bendahara, sedangkan Amalia Mustika Ratu adalah sekretaris, Yoris sebagai ketua, serta Yosep adalah pendiri. Ada juga Mimin yang merupakan istri muda Yosep, sedangkan Danu juga sebenarnya masih keluarga Yosep karena merupakan sepupu. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.